Nggak ada. Lo mau makan, lo itu makan bukan karena profesi lo apa, lo itu makan karena perut lo lapar. Oke? Whoever you are. Dah selesai. Bener nggak? Bener kan? Oke, gue itu kalau makan punya peraturan yang datang dari alam bawah sadar saya. Oke. Jadi nih ya, gue kalau makan itu misalnya nih gue makan nasi pakai chicken katsu pakai mayones, tiba-tiba mayonesnya habis, itu gue chicken katsu sama nasi masih ada, gue nggak akan melanjutkan makanan itu. Kenapa? Karena nggak fair. Di suapan selanjutnya cuman ada chicken katsu sama nasi tanpa mayones. That's not fair. Jadi for my psychology, I don't know why, for my psyche itu nggak balance dan nggak enak, nggak nyaman. Jadi gue nggak akan nyuap lagi. Itu satu. Kedua, kan kita kan misalnya lagi makan rame-rame nih. Terus kayak gitu, suka ada orang, like for example my friend, like you, like right now, lo nawarin gue, "Ca, lo mau coba nggak?" Terus gue akan nolak pasti, karena gue lagi di tengah-tengah makan ini. Terus gue akan ngerasa nggak nyaman. Misalnya gue lagi ngunyah burger, cheeseburger, tiba-tiba gue disuruh makan beef burger di tengah-tengah suapan gue, karena itu akan merubah settingan. Ibaratnya kayak settingan HP tuh lo harus rubah dari silent ke ring, dan tapi itu nggak gampang buat gue. Gue suka belajar tentang spirituality yang kadang gini, ada orang spiritual melakukan banyak ritual yang akhirnya ritualnya cuma jadi ritual, nggak ada spiritual dalam ritual itu. I love studying spirituality. Itu satu. Dua, gue suka belajar pengembangan diri, psikologi, neuroscience, alternative healing, mungkin karena gue ada bipolar. Gue suka belajar tentang cara gimana biar sembuh yang nggak pakai kimia, stuff like that. Sampai gue pernah ngambil pelatihan dasar counseling, how to be a counselor, gue pernah belajar. Diploma hipnoterapi gue pernah ambil. Di dunia itulah gue suka semua. Gue ngeliat sesuatu dari gimana rasa yang ada dalam hati gue saat gue ngeliat itu selesai. Karena gue percaya, misalnya ya, lo tahu ada orang care sama lo, ini orang nggak banyak ngomong, ini orang nggak banyak janji, tapi lo tahu dia care sama lo without them having to say it, you can feel it. Itu contoh gue waktu itu sempat punya band lah, and they are musisi yang jauh lebih baik dari gue. Gue dikumpul berada di tengah-tengah musisi-musisi yang jauh lebih senior dan lebih baik dari gue. Mereka ngasih banyak referensi, dengerin deh jazz, dengerin deh apapun, metal, dengerin deh bla 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 bla. Ya udah, gue pasang tuh semua, gue download itu semua yang mereka kasih tahu, gue catat satu-satu, gue download di Apple Music gue, dan gue dengerin setiap hari, gue shuffle. Dan kalau ada lagu yang gue nggak suka, gue anggap itu sebagai ilmu. Kayak, oh ya udah, ini sesuatu yang di luar zona nyaman gue nggak suka dengerinnya, tapi gue mau tahu apa yang ada di otak orang yang suka sama lagu itu, apa yang bisa mereka rasain sih, kayak apa sih sifatnya penyuka lagu ini yang gue nggak ngerti ini. Gue kalau lo minta gue describe satu kata tentang yang lagu yang gue dengerin sekarang, express tuh ada peraturannya adalah there are no freaking rules man, just express. Yang gue tangkep ya, sotoynya gue, lo menderita, tapi kenapa? Lo menderita tuh karena pikiran lo, bukan karena kenyataan. Banyak banget dalam hidup lo yang bagus, lo ngaca deh, lo lihat deh orang-orang sekeliling lo duduk di sini di restoran ini, lihat orang-orang sekeliling lo, everybody shares the same pain, something like that lah. Gue pernah baca quote yang bilang dibutuhkan 1 ton tekanan untuk menciptakan berlian. Jadi kalau lo lagi dapet tekanan 1 ton, lo tuh lagi mau dijadiin berlian sama Tuhan. Garis besarnya kalau lo lagi ditempa, kalau lo lagi dapet
suffering itu bekal, itu tuh suffering tuh bensin buat lo ke bulan. Lo mau ke bulan apa enggak? Boleh. Lo mau tetap stay di bumi, boleh. Lo mau suffering tetap, nganggap itu suffering boleh. Tapi kalau lo mau pakai bensin ini, lo bakar dia pakai cinta, asik. Gila. Serius. Bakar bensinnya pakai cinta, lo nyampe ke bulan sih, bro, kayaknya gitu. Ya, cinta itu gue bawanya ke sini ya. Bukannya sok religius nih ya. Cuman gue mau bilang ini ada di Quran. Gue bukan mau sok religius, tapi ini ada di ayat di Quran, find yourself and you will find God. Cintai diri lo dan lo akan mencintai Tuhan. That kind of love that will bring you to the moon. Jadiin bakar bensin itu. Gimana gue nerima teman gue sifatnya gitu. Oke, caranya adalah karena gue juga maksudnya gimana ya, kadang-kadang ada pemikiran kayak, oh gue nggak suka sama sifat dia yang itu, tapi gue nggak pernah ngerasa punya hak buat nasehatin orang, karena gue juga punya banyak salah, gue juga punya banyak sifat yang orang lain nggak suka dari gue. Jadi ya udah, kalau ada yang gue nggak suka dari teman gue, I just keep it to myself. Tiap gue ketemu dia, yang gue cari adalah apa yang gue bisa belajar dari dia. Karena setiap orang adalah guru dari setiap orang, dan juga setiap orang adalah murid dari setiap orang. Ngomongin soal mentor, gue nonton videonya Gary V. Dia ngomong kita tuh nggak butuh coach di era zaman sekarang, di mana di Amerika terutama lagi trending banget having a coach, having a counselor, having a therapist, having a mentor. Dia tiba-tiba bikin video, dia ngomong you don't need a mentor. Dan gue adalah tipe orang yang gue nyari mentor. Jadi gue pas nonton video itu gue tertarik. Dan banyak juga beberapa tokoh-tokoh lain yang gue ikutin ngebahas soal itu. Nah, pendapat gue adalah kalau buat gue akan tetap butuh sih. Bukan butuh buat ngasih tahu apa yang harus gue lakuin ya. Butuh buat ngasih tahu, diingetin, Caca, tugas seorang mentor tuh bukan ngajarin kita harus ngapain, tapi buat ngingetin kita, lo tuh siapa, Ca? Lo yang tahu jawabannya. Tugas mereka tuh nge-guide kita untuk nemuin diri kita sendiri dan jalan yang mau kita ambil apa. And they do a damn good job at it if they're a good one. That's why I seek for mentors yang cara nge-guide kitanya tuh mereka percaya kita bisa, jawaban tuh ada dalam diri kita, bukan di mentor. Jadi gue akan tetap pakai mentor dalam hidup gue. Ya? How was it? Mengecewakan. Why? Karena awalnya gue kagum banget sama ada satu mentor gue. Tapi one day gue merasa kayak nih orang kok kayak maksain ya. Kayak dia tuh gini loh. Gue pernah ada satu mentor, nih orang nih gila-gila, keren banget, jenius lah, dan wise. Cuman yang gue lihat tuh kadang-kadang dia suka, ya tapi semua orang punya kekurangan lah ya. Yang gue lihat tuh kadang dia suka kayak, ya kan lo bisa lah bro, lo bisa lah evolve, harus bisa dong, kan udah tahu ilmunya kan, lakuin dong. Buat gue, yang gue belajar dari mentor gue yang lain yang lebih bijak buat gue, hargai proses orang. Kalau nih orang lagi mau bikin mistake dalam hidupnya dia, itu hak dia. Semua orang tuh punya jatah buat bikin salah, dan ayo kita hormatin itu. Lo sendiri juga pernah kan mau bikin salah dan orang-orang nasehatin lo nggak mau tahu. Semua orang punya hak buat membuat kesalahan dalam hidup dia. Hargai proses dia, karena lo juga belum tentu lebih baik dari dia. Oke, my point of view about parenting. Zaman sekarang kita beruntung sih, di generasi kita tuh kita udah bisa googling apapun, blog-blog bagus, pelajaran-pelajaran bagus tentang parenting tuh udah kita gampang akses. Kalau orang tua kita zaman dulu mungkin mereka nggak punya akses ke situ. So to be a good parent zaman dulu lebih susah daripada zaman sekarang, karena kita bisa belajar. Nah itu aja, bedanya zaman dulu sama zaman sekarang itu doang sih. Yes, that's what I think. Gue belajar dari orang namanya Janet Lansbury. Dia menerapkan namanya RIE Parenting, RIE, Researchers of Infant Educators, bukan educators tapi educators. Nama websitenya janetlansbury.com.
Dulu gue geek banget, gue sampai gue catet kayak catatan di sekolah gitu, pelajaran dia, blog-blog dia, per bab. Terus gue apply ke Siena, and it changed my life. Right parenting is how to raise your kids with respect. That's the basic of it. How to see them, walaupun mereka masih bayi, tapi mereka tuh kita hargai mereka sebagai manusia yang udah mengerti, yang bisa merasakan. They're not just, ada orang yang anggap kayak masih bayi itu belum jadi orang. Nah, kalau right parenting tuh ngajarin dengan science juga. Walaupun masih bayi itu ngerti kalau kita panik, misalnya bayi nangis digendong sama orang panik akan lebih panjang nangisnya dibanding sama digendong sama orang yang tenang. Jadi gue pernah ikut pelatihan dasar konseling. Itu adalah workshop selama 6 hari, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, pelatihan dasar konseling. Di situ diajarin gimana cara mendengar dengan baik dan memberikan afirmasi ke orang yang lagi curhat sama kita sebagai konselor. Dan itu gue apply ke semua orang dalam hidup gue. Jadi ketika mereka lagi curhat, gue akan sering kayak let them know that I care first by asking them. Tunggu ya, sorry gue potong dengan respectfully. Sorry gue potong, tapi gue mau make sure gue nangkep apa yang lo ceritain barusan ya. Bener nggak? Pertama lo cerita A, kedua lo cerita B, abis B jadi C, abis C jadi D. Bener nggak? Bener, oke. Pasti lo ngerasa B ya? Pasti lo ngerasa kecewa ya? Nah, pas lo mau nebak perasaan dia apa, sometimes itu bisa nyembuhin mereka. Because kadang orang nggak bisa mengekspresikan rasa yang mereka milikin dalam hatinya. But when you know what it is, when you can sense it with sincerity, ketika lo bisa ngerasain apa yang orang lain rasain dengan ketulusan, dan lo sebutkan nama perasaan dia, lo marah ya sekarang, tapi di momen yang tepat juga ya, jangan dia lagi ngomong tiba-tiba kita potong gitu. Itu tekniknya gue belajar juga sih, itu semua teknis. Lo marah ya, lo kecewa ya, dia akan ngerasa kayak, dia mungkin gak akan langsung kayak tiba-tiba happy, tapi dia bisa menghela nafas yang tadinya dia nafasnya pendek jadi itu satu langkah menuju penyembuhan dari luka yang dia rasain, and that's a great thing. It is. Yes. So many things I learned during that workshop. So many things. Gila sih. Gila. Kadang kita butuh, seringkali orang tuh kalau curhat, yang mereka butuhin itu cuma orang yang nerima mereka. Mereka nggak butuh nasehat. Semua orang udah tahu kok. Kita bisa baca buku agama, beli buku di Gramedia. Kita udah tahu semua nasehat di bumi tuh udah ada di buku. Lo beli aja tuh buku, lo baca lo tahu. Lo inget kok pelajaran waktu di SD, tata krama, PPKN, lo tahu. So we don't need advice. Sometimes we just need people to just, lo terima gue lagi low dan bolehin gue untuk berantakan. Penerimaan saat lo lagi feeling overwhelmed dari orang yang lo sayang, it's priceless. Diterimanya tuh kadang gini, lo pernah nggak lo lagi curhat sama orang, terus lo sampai nangis, tapi lo bisa ngerasain tuh orang nggak nyaman ngeliat lo nangis, dia nggak kuat sampai lo jadinya ngerasa gue harus berhenti nangis buat dia biar dia berhenti ngerasa nggak nyaman. Nah, that's not acceptance. That's incapability to understand that expressing your feeling is okay. Kalau lo tahan feeling lo kan lo bisa sakit mental, bro. So I used to be like that. That's what I'm saying. Dulu gue selalu nahan perasaan gue. So I'm saying ya udah, acceptance. Gue punya cerita. Jadi ada orang, gue denger cerita ini di sebuah seminar. Gue pernah dengar cerita ini di sebuah seminar. Ada seorang orang udah tua, udah umur 60-an. Setiap setahun sekali di tanggal tertentu itu, setiap setahun sekali di tanggal itu dia selalu bunuh diri, mencoba bunuh diri, tapi nggak pernah berhasil, nggak pernah mati, gagal terus, selalu di tanggal itu. Have you ever heard this story?
Belum pernah denger ya? Pernah denger ya? Oke. Setiap tanggal, anggaplah gue nggak tahu tanggal berapa, anggap tanggal 15 Agustus. Jadi setiap tanggal 15 Agustus dia selalu berusaha bunuh diri, bahkan dia pernah apa yang ngebayar orang buat nabrak dia supaya dia mati, tapi dia nggak pernah berhasil. Oke, akhirnya dia pas udah umur 65-an, dia pergi ke counselor, dia ke psikolog, ditanya, lo pernah dibully nggak waktu kecil? Enggak. Lo pernah di abuse nggak sama orang tua lo? Enggak. Oke, gue mau tanya, waktu ibu lo hamil lo, dia kayak apa sih? Oh, gue nggak tahu. Coba lo cari tahu itu deh. Lo tanya sama saudara-saudara lo tanya sama om lo, kakek lo, siapapun lo tanyain. Kan dia udah tua, nyokapnya udah meninggal, jadi dia nggak bisa nanya. Jadi dia find out ke teman-temannya sampai dia dapet jawaban. And you know what the answer is? Waktu ibunya hamil dia, tanggal 15 Agustus ibunya mau ngegugurin dia. Sampai membentur-benturkan badannya ke dinding, menonjok-nonjok perutnya. Makanya setiap tanggal 15 Agustus nih orang punya subconscious feeling I have to kill myself. Gue merinding sih sekarang. Pernah dengar? So ya, itulah yang lo bilang tadi, pola didik nggak cuma sampai pola didik, sampai ke janin. Guru hipnoterapi gue pernah yang pas gue belajar diploma hipnoterapi, ada seseorang di dalam kelas itu yang cerita gini, dia itu seorang hipnoterapis, so he can do therapy, right? Wah, jadi nih orang cerita, gue itu sekarang udah happy, udah sukses. Tapi zaman dulu gue suka mukulin istri gue. And when she was pregnant, si hipnoterapis ini nendang perutnya istrinya. Terus udah gitu hipnoterapis ini ngeterapi anaknya yang cewek yang waktu itu hamil dia tendang. Terus tuh anak cewek tahu, tanpa dipancing, tanpa diapain, pas di hipnoterapi ya, aku tahu kok papa pernah nendang perut mama kan waktu aku masih dalam perut mama, aku tahu. And she's only 7 years old under hypnotherapy. Pakai teknik hipnoterapi. Gila. So we can, anak-anak yang unwanted, yang tidak diinginkan orang tua, they know it. They feel it all their lives. Tanpa harus dapat konfirmasi, they can feel it walaupun nggak tahu benar apa enggak. Biasanya gitu. Dan bahaya tuh apa? Pernah ada satu anak, lo lagi hamil nih, lo nonton film, bikin lo nangis sampai lo ngerasa suffering banget. Itu ngefek ke psikologis anak lo. But hey, don't worry about anything. It can all be healed. Yang penting ketika nih anak udah lahir, pola asuh kita jaga dia dari mengalami trauma dan luka batin. Itu semua bisa kehapus. Mungkin kalau dibawa, di bring back sampai ke womb, kan ada teknik hipnoterapi yang lo tuh di bring back sampai ke janin. Dia akan inget tuh masa-masa itu kalau dibawa. Tapi kalau dia sehari-hari mungkin dia nggak akan nyadar. Gitu. Tapi kalau misalnya selama dia udah lahir sampai gede dia nggak mengalami trauma, dia nggak di-abuse, dia nggak dibentak-bentak. Kalian tau nggak kalau anak kecil, jadi di otak kita nih kan banyak serabut di belakang ya, namanya sinaps. Anak kecil itu kita bentak sekali, heh kamu, sinaps itu satu putus. Jadi anak yang di-abuse, serabut otaknya tuh lebih tipis daripada anak yang happy. Perkembangan otaknya lebih pesat anak yang happy dibanding anak yang banyak abuse. Sinaps tuh buat anything, Cak. Sinaps tuh kayak segala fungsi otak itu bisa terjadi karena sinaps itu nyatu. Entah itu buat emosi, logika, otak kanan, otak kiri, every possible function of our otak itu bisa terbentuk karena sinaps itu nyatu. Jadi kalau ada sinaps yang nggak nyatu, one function itu nggak bisa berfungsi di anak ini. But it can grow as that kid grows, dan kita menanamkan yang mau kita tanamkan ke dia. Kalau kita mau menanamkan cinta, kebaikan, ya kita tanamkan aja ke dia. Even though dia pernah mengalami pain, itu bisa terbalaskan. Ya, gue punya teman dari dia umur 4 tahun sampai 8 tahun yang dia lihat ya, bukan dia lihat, dia denger doang. Karena dia nggak berani deket-deket. Orang tuanya tonjok-tonjokan, pukul-pukulan, jedot-jedotan, teriak-teriakan, banting pintu, banting piring. Every day, every single day.
satu hal yang dia pelajarin ketika dia udah gede dan dia punya hubungan sama pasangan, cara kita kalau punya perbedaan pendapat, how to handle itu ya dengan berantem yang histeris, yang dramatis, yang sampai menyakiti, sampai teriak-teriak. Tapi bukan karena, ya itu karena memori satu, dan kedua karena mungkin lewat film-film, lewat buku-buku dia tahu yang lebih baik ada caranya. Tapi di alam bawah sadar dia, karena kan kita kan sebagai manusia lebih dari 70% how we function every day itu dikuasai alam bawah sadar. Yes. Nah, ketika dia berhubungan sama orang, punya pasangan, yang menguasai kita gak cuma berhubungan sama pasangan, ketika kita how we treat our children, itu yang menguasai juga alam bawah sadar. Seberapa intelek kita, alam bawah sadar kita, kalau kita punya trauma belum sembuh, trauma itu akan tercermin keluar ke mereka. Itu normal, itu wajar, itu that's what's gonna happen. Dia akan nganggap berantem itu hal yang normal, tapi berantemnya yang histeris ya. Emang this is how relationship is kok. Yang gue tahu kayak gini, dia nggak tahu caranya punya komunikasi nih. Misalnya ada orang yang takut konflik contohnya, ya kan? Takut ngadepin konfrontasi, takut debat. Ada orang yang lebih baik menghindarin debat. Itu karena dia nggak pernah punya contoh real ya. Kalau contoh dari TV tuh nggak kena di kita, contoh dari film-film tuh nggak bakal kena, sebagus apapun filmnya. Tapi kalau lihat di in real life, contoh orang berkomunikasi dengan sehat, lo akan bisa tahu cara menjalani itu. Tapi kalau lo ngeliat orang tua lo dari lo kecil, terutama usia golden age ya, 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 10 tahun, lo ngeliat cara mereka berdebat tuh teriak-teriakan, ya lo belajarnya kalau berdebat harus teriak-teriakan. Lo nggak akan kenal dan nggak akan tahu gimana cara berdebat yang saling membangun, dan beda pendapat tuh nggak apa-apa. It's agree to disagree. Susah nangkepnya dia, orang itu tuh susah nangkep itu. Kalau mau ngomongin soal gimana sebagai orang tua, gimana ngilangin trauma masa kecil biar itu nggak turun ke anak kan, pertanyaan lo itu kan. Karena banyak orang yang mikir, gue kalau udah punya anak gue nggak akan ngelakuin apa yang bapak gue atau ibu gue lakuin dulu ke anak gue, tapi dia lakuin juga. Bener ya? Secara nggak langsung. Tanpa sadar, secara langsung mungkin sama persis lagi, kalau dia nggak mau. Nah itu karena dia belum sembuh. Nah lo nanya cara nyembuhinnya. Cara nyembuhinnya banyak sih. Kalau yang gue belajar banyak, ya dari konseling, hipnoterapi segala macam. Tapi inti dari semua itu adalah lo mesti balik, lo mesti secara mental, secara hati, secara pikiran, secara alam bawah sadar, lo balik ke masa dimana luka pertama itu muncul. Rasain perasaan ketakutan lo di situ. Itu pagi, siang, sore, malam. Lo lagi sama siapa? Lo lagi sebelah siapa? Dia berkata apa? Lo ulangin itu semua dan katakan kalau perlu bareng sama orang ya yang ngerti. Rasain emosi yang lo rasain di situ. Terus setelah lo ngeluarin semua ketakutan lo, kemarahan lo, kesedihan lo nangis lo apa? Lo maknai ulang kejadian itu. Contoh gue jujur nih yang gue alamin. Gue ngerasa gue nih nggak diinginin. Gue ngerasa gue nggak diinginkan sama ibu gue. Seumur hidup gue punya keyakinan itu. Oke? Karena apa gue ngerasa gitu? Karena gue sering konflik sama dia. Gue sering berantem dari kecil banget. Dari gue umur 5 tahun aja tuh berantemnya tuh udah gila gitu loh. Kalau berantem tuh lukanya tuh gila banget di gue. Begitu gue udah umur 20, gue bertanya-tanya, gue tuh unwanted ya sebenarnya. Waktu hamil gue lo belum siap ya. Nah terus gue terapi nih, gue konseling. Di konseling itu kita diajak untuk yang gue bilang tadi, kita go back to the first moment di mana gue ngerasain perasaan unwanted, bla 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 bla. Terus step terakhirnya adalah memaknai ulang. Coba deh Ca, kalau kamu sekarang gantian, kamu kan jadi Caca kecil nih, sekarang kamu jadi mamah waktu itu. Apa yang dia rasain waktu itu? Gue merinding. Terus gue bilang, yang dia rasain, dia stres sama hidupnya, dia stres sama pasangannya dia yang tidak tahu gimana cara mencintai dia. Dia stres sama tekanan dan tuntutan dari orang tuanya. Dia hidup buat orang lain, gak pernah untuk dirinya sendiri. Dia capek. She's doing her best and it's hard. Udah, itu namanya memaknai ulang. Dan di situ lo akan bisa sembuh. So, maafin orang lain dulu, maafin diri lo juga dengan cara itu. Enak banget.
gue lagi lapar banget sih. Dan ini Fulfill your destiny ya, Cuk. enak.